Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba Hanafi mengeluarkan busa dari mulutnya. Melihat itu, Saha kan sangat panik sebagai sahabatnya. Dia berpikir, mungkin di dalam tenda ini terlalu pengap apa ya? Lalu Hanafi ini dibawa keluar tenda sama Saha. Nah, ketika sudah berada di luar tenda, akhirnya Saha kan mencoba memberi pertolongan dengan memberi nafas buatan sama Hanafi, sama sahabatnya. Lalu dengan memompa dadanya, kemudian meniup bagian mulutnya, itu terus-menerus dilakukan oleh Saha. Tapi busa yang keluar dari mulutnya Hanafi terlihat semakin banyak di situ. Tapi Saha itu tidak berputus asa. Dia terus memberi nafas buatan sama sahabatnya itu sampai lelah. Kemudian dia itu membatin, "Ya Allah, ini temanku. Kami mau pulang bertiga ya Allah." Nah, sesampainya di Oro-Oro Ombo, mereka semua sempat berhenti ya karena kecapean. Di situ Saha melihat wajahnya Hanafi udah semakin pucat, dan Saha itu membasuh wajahnya Hanafi itu sambil berkata dia, "Mang, ya Allah Mang, tahan yo Mang. Tahan, sebentar lagi kita sampai di Ranukumbolo Mang. Kita akan pulang bareng. Udah, kamu tenang aja Mang. Ya, sehat-sehat Mang." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah perjalanan pendaki bernama Muammar Hanafi yang meninggal di Gunung Semeru pada tahun 2009. Waktu itu dalam rangka pendakian Napak Tilas Suhoki. Nah, sebelum meninggal, almarhum Hanafi itu punya dua keinginan. Yang pertama, dia ingin ke Gang Potlot karena dia adalah seorang slankers. Itu keinginan pertamanya dan sudah terpenuhi bersama sahabatnya, anak slankers Jombang, ke Potlot itu. Lalu keinginan keduanya, dia itu ingin sekali menginjakkan kakinya di Gunung Semeru. Dan keinginan ini pun, keinginan keduanya itu terpenuhi bersama dua orang sahabatnya, yaitu Saha dan Faruk. Dan banyak kisah yang mengharukan ya dalam perjalanan mereka pada waktu itu, hingga akhirnya Hanafi menghembuskan nafas terakhirnya di Ranukumbolo setelah dua keinginannya itu pun terpenuhi. Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah gabung, sudah subscribe ke channel ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu biar kami lebih bersemangat dalam membagikan cerita-cerita terbaru di channel ini. Dan yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share video-video dari channel ini, kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan lebih bermanfaat, berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Waktu itu pada pertengahan bulan Desember tahun 2009, Mapala Indonesia mengadakan acara Napak Tilas Suhoki ke Gunung Semeru. Nah, Suhoki sendiri adalah seorang aktivis sekaligus penulis yang mendirikan Mapala UI, Mapala pertama di Indonesia. Nah, beliau, Suhoki ini meninggal pada usia yang relatif muda pada tanggal 16 Desember tahun 1969, hanya beberapa jam sebelum ulang tahunnya yang ke-27. Beliau meninggal di puncak Gunung Semeru, gunung tertinggi di Tanah Jawa, karena menghirup gas beracun. Nah, dalam acara Napak Tilas tersebut, pesertanya itu dari semua komunitas pecinta alam se-Indonesia. Nah, ketika mendengar kabar itu, Saha dan ketiga temannya, di situ ada Faruk, ada Herman, ada Hanafi, kan akhirnya berencana untuk ikut serta dalam acara Napak Tilas tersebut. Rencananya untuk mewakili kota Jombang dan membawa nama waktu itu Jago Adventure. Nah, di antara mereka berempat, Herman lah yang sebelumnya sudah pernah mendaki ke Gunung Semeru. Jadi setidaknya menurut
temannya selain Herman ini, mereka sudah ada yang pernah ke sana, ke Semeru. Jadi bisa mendampingi mereka, merangkul mereka waktu di Gunung Semeru. Nah, singkat cerita, setelah 1 hari sebelum pemberangkatan acara napak tilas Suogi tersebut, tiba-tiba Herman memberi kabar kalau dia itu tidak bisa ikut dalam acara tersebut. Nah, mendengar kabar itu kan teman-temannya agak sedikit kaget ya, lalu kan kembali berdiskusi. Karena di sisi lain, kondisi keuangan mereka juga lagi tipis. Nah, lalu si Hanafi ini mencoba mengajak salah satu temannya untuk ikut menggantikan Herman. Tapi temannya yang diajak itu tidak bisa ya, karena itu mendadak dan temannya itu belum ada persiapan sama sekali. Nah, di sisi lain juga keuangan temannya yang diajaknya itu juga lagi tipis sama aja. Hanafi coba merayunya lagi biar ini ya, biar mau ikut. Dengan Hanafi ini berucap, udahlah ayo ikut wae. Masalah uang itu yang penting cukup untuk berangkat. Urusan pulang gampang nanti. Pikir carry ya, dipikir belakangan. Tapi di situ temannya itu tetap tidak bisa ikut. Karena di sisi lain dia juga tidak ada persiapan fisik sama sekali untuk mendaki ke Gunung Semeru. Sampai pada akhirnya Hanafi, Faruk, dan Saha memutuskan untuk tetap berangkat bertiga. Nah, keesokan harinya mereka berangkat dari Jombang menuju ke Tumpang. Nah, Tumpang itu adalah salah satu daerah ya yang ada di Malang, Jawa Timur. Nah, sesampainya di sana, mereka sempat berdiskusi lagi. Karena keuangan mereka semakin menipis dan di Tumpang itu mereka bertemu dengan peserta napak tilas yang lain. Nah, di situ Saha sempat bertanya sama Hanafi, gimana Mang? Uangnya kayaknya tidak cukup ini. Paling cukup buat sampai ke Ranupani. Nah, Amang itu adalah nama panggilan ya, nama panggilan dari Hanafi. Lalu di situ Hanafi itu menjawab pertanyaan dari Saha. Yo memang sebenarnya ini kurang ha. Mungkin cuma cukup sampai ke Ranupani tok. Untuk turun ini mungkin tidak cukup. Nah, terus gimana Mang? Kita tetap berangkat apa kita membatalkan saja pendakian ini? Tanya si Saha lagi sama Hanafi kan. Wes, udah kita tetap berangkat. Untuk turunnya gampang lah. Kita bisa numpang mobil sayur yang ke arah Lumajang nanti. Kita ke rumahku dulu ya. Baru setelah itu kita balik ke Jombang. Jawab si Hanafi kan. Nah, rumahnya Hanafi itu memang ada di Lumajang ya. Tapi dia tinggalnya di Jombang untuk kuliah. Dan di sana dia tinggal bersama bibinya. Nah, sampai pada akhirnya, mereka pun akhirnya berangkat ke Ranupani dengan menaiki kendaraan Jeep hardtop itu, beserta peserta napak tilas lainnya. Nah, sesampainya di Ranupani, mereka berkumpul dengan peserta napak tilas yang lainnya dari berbagai daerah, pokoknya ramai pada waktu itu. Dan di situ mereka juga sempat berdiskusi lagi mengenai keuangan untuk turun. Dan satu kata dari Hanafi yang diingat sama Saha, nanti setelah ini kita pulang ke rumahku dulu ya. Kalau udah sampai di rumahku, dapat uang, terus kita baru balik ke Jombang. Begitu kata Hanafi. Itu saya ingat betul kata-kata itu. Nah, setelah berdiskusi itu akhirnya kan mereka memutuskan untuk tetap masuk ke jalur pendakian ya. Pada waktu itu pendakian di Gunung Semeru itu belum seramai seperti sekarang. Bahkan dulu belum ada yang namanya ini tiketing gitu ya, pos tiket itu. Nah, pada perjalanan itu mereka dibagi menjadi 7 kelompok. Nah, Saha, Hanafi, dan Faruk itu mendapat kelompok terakhir, kelompok 7. Dan kelompoknya itu kebanyakan berisi para pendaki yang udah senior. Nah, mereka jalan kan, mereka berjalan pelan sambil sesekali break untuk membuat kopi, menyeduh kopi. Mereka bertiga itu heran dengan para pendaki senior. Mereka bilang kan, ternyata para pendaki senior kalau jalan santai ya, masih bisa juga sempat ngopi. Yo memang sih ya, kalau senior itu kalau di lapangan itu lebih bisa menikmati perjalanan, ndak ngoyo, ndak gugup cepet-cepet sampai ke puncak. Karena mereka itu tahu nilai dari pendakian itu kan menikmati setiap langkah. Dan pada waktu itu mereka belum ada kendala sama sekali. Kondisi mereka itu masih sangat fit ya. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di Ranu Kumbolo. Sampai di situ mereka break ya, istirahat sambil merasakan menikmati indahnya Danau Ranu Kumbolo.
Semua orang itu pasti kagum dengan keindahan Danau Ranukumbolo kalau lihat aslinya. Ini memang sangat indah, cantik sekali. Nah, setelah puas beristirahat di Ranukumbolo, kurang lebih jam 2 siang, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimati. Nah, di perjalanan, mereka itu terlihat sangat gembira. Kadang mereka ngopi ketika break, dan sampai pada akhirnya mereka tiba di Kalimati. Nah, sesampainya di sana, Hanafi itu nampak sangat senang karena sudah bisa melihat puncak Mahameru ya dari Kalimati itu. Nah, akhirnya mereka kan mendirikan tenda di Kalimati dan beristirahat. Karena nanti jam 11 malam, mereka berencana akan summit ke puncak Mahameru. Nah, singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Mereka semua bersiap dan akan berjalan ke puncak Mahameru. Dan di kelompok 7 itu yang naik ada 5 orang, termasuk mereka bertiga, si Faruk, Herman, sama Hanafi. Nah, sebelum berjalan itu mereka bertiga sempat berpikir ya, ini beneran ya kita akan naik ke puncak. Seakan-akan kayak ragu-ragu itu, kayak tidak percaya. Soalnya ketika di Kalimati itu kondisi mereka bertiga itu sudah ini ya sangat kecapean. Berbeda dengan kondisi sebelum sampai di Kalimati, itu mereka masih bugar, masih seger. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap naik dan sebelumnya meminum suplemen ya, agar fit lagi. Nah, sebenarnya pada waktu itu yang dikhawatirkan si Saha itu malah si Faruk. Karena Faruklah yang paling muda di antara mereka bertiga itu. Akhirnya mereka berjalan kan, pelan-pelan langkah mereka dan sampailah mereka di Arcopodo. Nah, sesampainya di situ, langkah kaki mereka itu semakin pelan karena kondisi jalan yang menanjak itu kan dan penuh pasir dan bebatuan berdebu. Nah, pada waktu itu kondisi Hanafi itu masih terlihat fit di depannya si Saha. Tapi sebenarnya Saha itu tahu kalau Hanafi itu sudah sangat capek ya, kecapean. Tapi dia itu tidak ingin membebani temannya dan Saha sebenarnya sudah menunggu kata-kata dari Hanafi. Kalau memang capek, ya ndak usah dilanjutin, mending kita turun aja. Si Saha itu sudah menyiapkan jawaban itu, karena saya tahu Hanafi udah sangat capek. Tapi dia itu si Hanafi tetap bersikukuh untuk tetap melanjutkan perjalanan sampai ke puncak. Hingga pada akhirnya mereka sampai di Cemoro Tunggal. Cemoro Tunggal itu pohon terakhir yang ada di situlah ya. Nah, sesampainya di situ mereka senang ya, karena bisa melihat lampu-lampu dari para pendaki lain yang sudah berjalan duluan di atasnya, yang sudah mau summit duluan. Dan mereka itu merasa kalau mereka itu jalan paling belakang. Padahal sebenarnya di belakang mereka itu masih banyak pendaki lain yang juga akan summit, tapi jaraknya itu masih jauh. Nah, tidak lama kemudian mereka akan lanjut ya, jalan naik dengan posisi Faruk itu ada di depan. Nah, si Saha di tengah dan Hanafi berada di paling belakang, jadi sweeper. Mereka terus jalan, ketika sudah sampai di pertengahan antara Cemoro Tunggal dan puncak, di situ barulah terlihat kalau Hanafi itu memang benar-benar kelelahan. Dia itu terduduk kayak gini, itu letih sambil menatap ke bawah, tok kayak gini si Hanafi itu. Nah, sedangkan si Faruk itu sudah berjalan duluan ke atas, lumayan jauh di atas. Nah, Saha ini bertanya sama Hanafi, Mang, kalau emang capek, kita turun aja, ndak apa-apa. Udah, kamu ndak usah malu. Tapi Hanafi itu tetap pengen lanjut ke puncak dan bilang sama si Saha, udah kamu duluan aja, kamu sana duluan nyusulin si Faruk. Nanti aku tak nyusul nanti belakangan. Nah, mendengar itu, si Saha kan berjalan duluan dan meminta Faruk itu untuk berhenti. Ruk, berhenti dulu, Ruk. Nah, sampai saat di tempatnya Faruk itu, si Saha, Hanafi akhirnya menyusul. Sesampainya Hanafi di tempat Saha sama Faruk, si Faruk kembali berjalan. Jadi mereka itu jalan seperti saling susul menyusul gitulah. Nah, singkat cerita, pagi pun telah tiba. Terlihat matahari itu sudah terbit ya dan menyinari perjalanan mereka. Dan di situ semua ego itu sudah mulai terlihat. Faruk tetap berjalan duluan karena ingin cepat sampai di puncak. Saha dan Hanafi sempat berhenti lumayan lama sambil membayangkan. Di situ si Hanafi kan, enak ya yang di bawah yang tidak ikut naik bisa menikmati kopi, bisa menikmati pagi. Nah,
Saat itu Hanafi itu terduduk sambil menatap ke bawah gitu wajahnya. Lalu si Saha di situ kan bilang, gimana Mang? Aku duluan nyusul Faruk, nanti kamu nyusul lagi, apa gimana? Dan si Hanafi itu menjawab, iya kamu jalan duluan aja nyusulin si Faruk. Akhirnya si Saha kan jalan, meninggalkan Hanafi dan menyusul si Faruk yang sudah jalan jauh di depan. Nah, sesampainya di tempat Faruk berjalan, ternyata Hanafi itu tidak menyusulnya, tidak menyusul si Saha sama si Faruk. Nah, Saha itu udah berpikir kalau Hanafi itu memang benar-benar kelelahan. Nah, setelah lama menunggu, Saha itu mendapat pesan dari seorang pendaki yang mau summit juga, yang mau naik ke puncak. Mas, ini masnya yang dari Jombang ya? Iya betul mas, jawab si Saha kan. Oh iya mas, gini mas, tadi saya dapat pesan dari temannya di bawah. Katanya dia itu mau balik turun mas, kata pendaki yang akan naik itu kan. Oh iya mas, terima kasih udah disampaikan, jawab si Saha. Nah di situ melihat Faruk yang sudah berjalan jauh di atas, Saha kan bingung antara mau kembali turun atau menyusul si Faruk di atas. Pasti kalau teman-teman ini pendaki pernah ya mungkin mengalami di posisi Saha, kalian juga pasti akan bingung antara memilih lanjut atau tetap turun ke bawah, dimana kalian itu susah untuk berkomunikasi, apalagi di situ nggak ada HT kan, sementara puncak sudah terlihat dekat sekali. Nah akhirnya si Saha ini setelahnya menitip pesan sama pendaki yang akan turun dari puncak pada waktu itu, Mas nanti tolong kalau ketemu pendaki dari Jombang namanya Hanafi, tolong bilangin sama dia ya kalau saya Saha, nama saya mas, ke puncak dulu sebentar, nanti saya susul setelah kembali dari puncak, pokoknya sebentar tok mas, tolong ya mas. Akhirnya pendaki tersebut pun oke mas. Saha bergegas kan menyusul Faruk sampai ke puncak. Nah setelah sampai di puncak, Saha ini agak menyesal karena dia itu tidak bisa berdiri di puncak Mahameru bersama-sama dengan Hanafi pada waktu itu. Nah di puncak mereka berdua itu si Saha sama Faruk hanya sedikit berdokumentasi. Yang penting sudah menunjukkan kalau mereka itu perwakilan dari Jombang sudah mencapai di puncak Mahameru, puncak tertinggi di tanah Jawa. Setelah itu Saha sama Faruk pun kembali turun untuk menyusul Hanafi. Nah setelah sampai di jalur bebatuan rocks itu, mereka melihat Hanafi itu jalan ke atas naik dengan tertatih-tatih. Waktu itu hari sudah lumayan siang malah. Ya, Hanafi yang tadinya berniat turun itu batal karena dia sempat mendengar pesan dari Saha yang dititipkan pendaki yang turun tadi kan. Hanafi itu berusaha itu naik ke puncak untuk menyusul si Saha sama si Faruk. Lalu akhirnya kan Saha menghampiri Hanafi yang waktu itu sudah sangat kelelahan berjalan tertatih-tatih, dan di situ Saha itu bilang sama Hanafi, gimana Mang, kita mau balik lagi ke puncak biar kamu bisa sampai ke puncak apa gimana? Di situ Hanafi menjawab, tapi aku takut kalau ke puncak nanti asap dari wedhus gembel itu malah mengarah ke puncak gimana? Di situ Hanafi menjawab itu dengan raut mukanya yang sudah sangat kelelahan. Lalu si Saha ini mencoba untuk membuat Hanafi agar dia itu tidak kecewa. Ya wes Mang, gini aja Mang, tidak apa-apa sampai sini aja. Toh sama aja kamu udah seperti sampai di puncak kok. Lalu si Saha ini meminta Hanafi untuk membuka bendera yang mereka bawa, bendera kebesaran mereka lah, untuk difoto ya, untuk dokumentasi. Nah setelah mengambil foto itu, mengambil dokumentasi, Saha itu bilang sama Hanafi, udah kan Mang, udah terpenuhi untuk sampai di Mahameru. Di situ Hanafi menjawab, iya rasanya bisa sampai di sini kok lega ya. Hanafi itu menjawab sambil tersenyum, ya wes sekarang waktunya kita pulang turun ya Mang yo, ucap Saha kan. Akhirnya mereka berdiri bertiga dari duduknya untuk bergegas turun. Tapi Hanafi itu nampak tidak berdiri. Dia itu masih tetap di posisi duduknya sambil berselonjoran itu kakinya kan. Akhirnya Saha itu mengurungkan niatnya untuk langsung turun waktu itu dan kembali mengambil beberapa dokumentasi. Tidak lama kemudian hal yang sama terulang lagi. Faruk itu sudah berjalan duluan turun itu di depan. Lalu Hanafi itu bilang sama Saha, wes kamu duluan nyusulin Faruk, nanti aku tak nyusul belakangan biasa. Lah sebelum Saha turun untuk menyusul Faruk itu, mereka bertemu dengan ketua kelompok 7, kelompoknya mereka kan.
yang waktu itu juga mau turun. Nah, melihat itu si Saha itu kan agak lega karena oh berarti Hanafi ada temannya di situ dan dia bisa turun dulu untuk nyusulin si Farouk. Akhirnya Saha ini berjalan kan turun menyusul si Farouk. Nah, berencana si Saha ini sama Farouk nanti untuk menunggu Hanafi di Cemoro Tunggal. Nah, setelah sampai di Cemoro Tunggal, Saha dan Farouk duduk di situ karena lama menunggu, tapi Hanafi ini tidak kunjung terlihat karena mereka berdua ini sangat capek dan di situ angin kan sepoi-sepoi. Mereka akhirnya tertidur di area situ, di area Cemoro Tunggal. Nah, tidak lama kemudian mereka berdua terbangun dan melihat Hanafi itu belum juga datang untuk menyusul mereka berdua. Dan di situ Saha kan berpikir kan, mungkin Hanafi sudah jalan turun duluan apa ya ketika aku tadi tidur. Lalu si Saha kan mengajak Farouk untuk turun. Farouk, ayo kita turun aja lah. Mungkin tadi Amang udah jalan turun duluan pas kita ketiduran. Lagian kan tadi Amang udah sama ini ketua kelompok. Nah, akhirnya mereka berdua kan turun. Mereka berdua turun berjalan agak cepat. Sesampainya di Arcopodo, si Saha dan Farouk berhenti lagi karena masih ragu. Sempat berhenti lagi karena masih ragu. Takutnya Hanafi itu masih menunggu di atas. Tapi setelah lama menunggu, Hanafi kok tidak kunjung datang. Mereka berdua akhirnya memutuskan kan untuk berjalan turun dan menunggunya di Kalimati saja. Nah, singkat cerita mereka berdua sampai di Kalimati. Dan tiba-tiba mendapat kabar dari pendaki yang turun kalau di atas ada pendaki dari Jombang yang digendong karena kelelahan. Tidak lama kemudian, Saha itu melihat Hanafi dari kejauhan itu datang ya, dan nampak digendong Hanafi oleh ketua kelompok. Nah, melihat itu, Saha kan langsung berlari menghampiri Hanafi dan gantian menggendong si Hanafi. Saha menggendong Hanafi sampai ke shelter yang ada di Kalimati. Setelah sampai di shelter, Hanafi langsung ditangani oleh tim medis napak tilas dari UI atau Universitas Indonesia ya. Nah, ketika Hanafi sedang dalam penanganan tim medis itu, di sisi lain Saha dan Farouk sedang rapat, sedang berdiskusi dengan peserta napak tilas lain untuk membahas bagaimana nanti perjalanan turun. Nah, ketika mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba terdengar suara Hanafi dari dalam shelter, seperti terdengar menggerung. Mendengar itu kan Saha langsung berlari ya, cepat-cepat datang ke shelter untuk menengok keadaan kawannya itu. Ternyata di situ Hanafi terlihat sedang menggigil kedinginan dengan hebat. Lalu Saha langsung memindahkan Hanafi ini ke dalam tenda agar lebih hangat ya. Hanafi dimasukkan langsung ke dalam tenda oleh Saha. Nah, sesampainya di tenda, Hanafi itu masih tetap menggigil kedinginan, menggigil hebat pokoknya sambil menggerung. Nah, di situ Saha sempat berpikir, ini Hanafi apa kesurupan ya? Lalu dia itu membaca doa-doa sebisanya ketika Hanafi itu sedang menggigil kedinginan. Dan ketika Hanafi sedang menggigil kedinginan, Hanafi sempat menyebut nama seorang cewek ya. Nama cewek itu adalah Dian. Dian itu adalah peserta napak tilas dari Jakarta yang wajahnya itu memang cantik. Mendengar itu, Saha bertanya sama Hanafi, baju merah siapa? Cewek baju merah siapa, Mang? Di situ Hanafi itu tidak menjawab dan hanya menggigil kedinginan sambil menggerung-gerung seperti itu kan. Dan ternyata Dian itu menjadi idaman Hanafi selama pendakian napak tilas tersebut. Karena Hanafi itu terpesona waktu itu dengan wajah cantik Dian. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba Hanafi mengeluarkan busa dari mulutnya. Melihat itu, Saha kan sangat panik sebagai sahabatnya. Dia berpikir, mungkin di dalam tenda ini terlalu pengap apa ya? Lalu Hanafi ini dibawa keluar tenda sama Saha. Nah, ketika sudah berada di luar tenda, tim medis datang untuk memberi pertolongan dengan memberi Hanafi ini oksigen. Tapi oksigen dari tim medis itu tidak bertahan lama karena kehabisan bahan oksigen. Akhirnya Saha kan mencoba memberi pertolongan dengan memberi nafas buatan sama Hanafi, sama sahabatnya. Lalu dengan memompa dadanya, kemudian meniup bagian mulutnya, itu terus-menerus dilakukan oleh Saha. Tapi busa yang keluar dari mulutnya Hanafi terlihat semakin banyak di situ. Tapi Saha itu tidak berputus asa. Dia terus memberi nafas buatan sama sahabatnya itu sampai lelah.
Kemudian dia itu membatin, ya Allah, ini temanku, kami mau pulang bertiga ya Allah, kami tidak mau pulang berdua. Dan tidak lama kemudian busa yang keluar dari mulutnya Hanafi nampak udah mulai ini ya, agak berkurang. Dan singkat cerita, karena hari ini sudah mulai sore, akhirnya ketua kelompok memutuskan untuk turun dari Kalimati. Dan mau tidak mau, mereka harus membawa Hanafi untuk turun ke Ranukumbolo pada malam itu juga. Karena percuma kalau mereka menunggu tim penolong dari bawah, bisa-bisa sampai di sini nanti keburu keadaan Hanafi sudah semakin memburuk gitu kan, pikir mereka. Akhirnya Saha memutuskan untuk mencari kayu dan menandu Hanafi ke Ranukumbolo dengan dibantu teman-teman yang lainnya dari kelompok mereka. Berjalanlah turun mereka sambil memandu Hanafi. Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba Saha itu merasa Hanafi ini bobotnya kok berat banget saat menandunya. Nah, hal yang sama juga dirasakan teman-teman yang juga ikut membantu menandu. Padahal tadi pas digendong di Kalimati, menurut ketua kelompok itu tidak seberat ini. Rasanya yang dipikul itu seperti bukan hanya Hanafi, tapi ada pula orang lain. Tapi pada saat itu, Saha itu tidak ingin berpikir negatif, dia tetap positif. Yoslah, mungkin memang dia sedang kelelahan, si fisiknya Saha itu, karena memikul tandu sama keril juga kan, tas. Nah, sesampainya di Oro-Oro Ombo, mereka semua sempat berhenti ya karena kecapean. Di situ Saha melihat wajahnya Hanafi udah semakin pucat dan Saha itu membasuh wajahnya Hanafi itu sambil berkata dia, "Mang, ya Allah Mang, tahan yo Mang, tahan, sebentar lagi kita sampai di Ranukumbolo Mang. Kita akan pulang bareng. Udah, kamu tenang aja Mang, ya, sehat-sehat Mang." Lah, tidak lama kemudian mereka akan melanjutkan perjalanan. Hingga pada akhirnya mereka sampai di Ranukumbolo. Nah, mereka semua sampai di Ranukumbolo itu sekitaran jam 2 dini hari. Dan beruntungnya pada tahun itu, tahun 2009, di Ranukumbolo sudah berdiri bangunan shelter. Dan pada akhirnya teman-teman membawa Hanafi ini masuk ke dalam shelter tersebut kan. Kalau waktu normal perjalanan dari Kalimati ke Ranukumbolo itu kurang lebih kan 4 jam. Nah, pada waktu itu Saha dan teman-teman menempuh itu selama 8 jam. Nah, sesampainya di shelter, mereka menidurkan Hanafi di dalam shelter, dan teman-teman yang lain yang ada di situ kan memasak untuk mereka. Ya, mulai dari memasak air hangat, membuat teh, membuat kopi dan lain sebagainya lah di situ. Dan tidak lama kemudian Hanafi ini nampak sudah tidak menggigil ya seperti sebelumnya. Tapi pada saat itu Saha itu tetap punya keyakinan kalau Hanafi itu masih hidup. Dia kan mencoba mendengarkan denyut nadinya Hanafi, dan memang masih terasa itu walaupun lambat. Malam itu akhirnya Saha dan Faruk tidur di dalam shelter menemani Hanafi. Dengan posisi Saha itu di sebelah kanannya Hanafi dan Faruk itu di sebelah kirinya. Nah, singkat cerita, pagi pun tiba, kurang lebih jam 5 pagi mereka terbangun. Ketika mereka terbangun, Hanafi akan dicek keadaannya oleh tim medis dari Napaktilas. Akhirnya mereka berdua keluarkan temannya itu dari shelter untuk berkumpul dengan teman-teman pendaki lain di situ. Nah, ketika sedang berkumpul, tiba-tiba Saha itu mendengar dari mulut ke mulut kalau Hanafi itu sudah pergi dan sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Di situ Faruk percaya kalau Hanafi itu sudah pergi, sudah meninggal. Tapi Saha masih saja tetap tidak percaya. Saha itu bilang sama si Faruk, "Aku bisa percaya Amang udah tidak ada kalau kita udah sampai di Ranupani, titik," kata si Saha pada waktu itu. Nah, karena tim penolong tidak kunjung datang ke Ranukumbolo, akhirnya kan Saha memutuskan untuk membawa Hanafi turun dengan menandunya dengan kayu, sambil tentunya dibantu dengan teman-teman yang lain. Nah, ketika ditandu, posisi Hanafi sudah menumpangkan tangannya itu di atas perut gini. Nah, ketika sampai di pos 4, barulah mereka bertemu dengan tim penolong yang baru naik. Lalu Hanafi dibawa turun duluan oleh tim penolong ke bawah ya, ke base camp. Nah, setelah Hanafi dibawa tim penolong ke bawah, teman-teman pendaki yang lain menenangkan Saha dan Faruk. "Sabar yuk Bang, sabar. Wes pokoknya sabar yuk Bang." Tapi dalam hati Saha itu masih belum percaya. Sebelum pokoknya dia itu sampai di Ranupani. Nah, tidak lama kemudian mereka kan lanjut berjalan turun kan.
Pos demi pos pun mereka lewati dan sampailah mereka di pos 2. Nah, di pos 2 tersebut mereka bertemu dengan Om Doni. Beliau itu adalah seorang fotografer ya. Lalu Om Doni ini berkata pada mereka berdua, sabar ya mas, sing sabar. Mungkin ini sudah takdirnya dari Yang Maha Kuasa, takdir dari Allah. Dan mulai dari situlah saya agak sedikit percaya kalau Hanafi memang sudah tidak ada. Tapi belum sepenuhnya percaya. Lalu Om Don ini memotret mereka berdua untuk berdokumentasi kan. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di pos 1 Landengan Dowo. Di pos 1 itu mereka mendapatkan sinyal kan. Kemudian Saha ini menelpon Babe untuk memberinya kabar. Nah, Babe itu adalah panggilan dari temannya Saha, Faruk dan Hanafi yang ada di Jombang. Nah, dalam telepon itu Saha kan berkata, "Be, sorry yo Be. Wingi dhewe mangkat wong telu, iki gak iso balik wong telu Be. Isone wong loro tok." Di situ Babe kan menjawab, "Maksudnya apa? Sing jelas le ngomongnya. Kita ndak bisa kembali bertiga Be," jawab Saha dengan sedih. Lalu si Faruk ini menyahut HP-nya Saha dan bilang pada Babe dengan singkat dan sangat jelas di situ, "Be, Amang udah ndak ada Be." Nah dari situ Babe tahu akhirnya kalau Hanafi itu sudah ndak ada. Yang sebelumnya mereka itu ndak pernah menangis di situ. Seketika itu mereka bertiga menangis karena kepergian Hanafi, sahabat mereka. Setelah itu kan mereka berdua berjalan turun. Ketika sampai di jalan aspal dengan kendaraan bermotor, diantar ke salah satu warga Ranupane. Sesampainya di situ terlihat ramai oleh warga dan polisi, juga ada ambulan, dan di situ saya baru percaya kalau Hanafi kawannya itu benar-benar sudah pergi. Dan singkat cerita, jenazah almarhum Hanafi dibawa ke rumah sakit di daerah Lumajang. Dan ketika sudah sampai di rumah sakit, Saha melihat almarhum Hanafi sudah di kamar mayat. Lalu Saha ikut ke rumah Hanafi itu di Lumajang untuk memakamkan almarhum kawannya itu. Nah selama 7 hari Saha tinggal di rumah almarhum, keluarga almarhum Hanafi itu sangat sedih atas kepergian almarhumnya, sampai-sampai meminta Saha itu untuk tinggal aja di situ karena sifat-sifatnya, perilakunya Saha selama dia itu main di rumahnya Hanafi itu sangat mirip dengan Hanafi. Dan singkat cerita 7 hari kemudian Babe dan Faruk ke rumahnya almarhum untuk ziarah dan menjemput Saha untuk kembali ke Jombang. Nah begitulah kisah perjalanan Muammar Hanafi dalam mewujudkan impian-impiannya. Kisah yang sangat mengharukan, kisah yang bisa kita ambil hikmah dan petik pelajaran. Jadi kekompakan itu sangat diperlukan memang ya, rencang-rencang dalam dunia pendakian. Ego itu kita harus bisa semaksimal mungkin menahan keinginan kita sendiri. Kita itu harus berpikir untuk halayak banyak, halayak ramai, orang-orang banyak. Jangan berpikir untuk diri kita sendiri. Ketika melakukan pendakian, kita dituntut untuk sangat dewasa dalam dunia pendakian. Dan jangan sampai lupa fisik ya, persiapan fisik, kekuatan fisik itu sangat dibutuhkan dalam dunia pendakian. Jangan menyepelekan itu. Sebelum naik gunung, kita itu sudah sudah sering berolahraga lah. Kita berlari-lari, kita push up, kita sit up, pokoknya menggerakkan badan kita biar ndak kram, biar ndak ini kaku, biar kita terbiasa ya, narik nafas panjang, ngeluarin nafas panjang, biar kita itu tidak kaget di dalam jalur pendakian. Baik, kira-kira seperti itu kisah daripada almarhum Muammar Hanafi yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan memetik pelajaran dari kisah tersebut. Dan mohon maaf apabila banyak salah kata dari saya yang saya ucapkan. Dan sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukmarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.